Salam sejahtera sahabat GKI sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya apa yang kami baca dan renungkan itu sungguh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami dan membuat kami semakin memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 6 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, motif kita jadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, bisa macam-macam. Ada yang untuk mencari keuntungan dan kemuliaan diri. Dapat juga keuntungan materi, atau karena diiming-imingi dapat bantuan. Lalu ada juga orang yang jadi Kristen supaya kaya katanya dan sehat, dapat berkat. Atau kalau sakit bisa segera sembuh. Jadi saudara-saudara mau ikut Tuhan, percaya kepada Yesus karena mau dapat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kebiasaan atau mental, saya dapat apa? Ini membuat banyak orang hanya mau melakukan sesuatu kalau ada iming-iming hadiah. Bagaimana dengan hidup kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan? Apakah mental saya dapat apa juga ada dalam hidup anak-anak Tuhan? Kita mungkin dengan sigap akan bilang, tidak. Soal keselamatan kita merasa semua itu hanya anugerah dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita seperti yang disebutkan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Bahwa kita ikut Tuhan bukan supaya saya dapat selamat. Karena toh selamat itu sudah dianugerahkan di awal. Betul, untuk soal keselamatan mungkin memang sudah banyak yang berpikir dan memahami itu terjadi hanya karena anugerah. Tapi bagaimana dengan aspek kehidupan yang lain? Ada orang-orang yang begitu getol berdoa. Bagi mereka segala masalah bisa dijawab dan diselesaikan dengan doa. Kalau tidak cukup ditambah dengan puasa. Sakit cukup berdoa maka sembuh. Tidak perlu ke dokter. Ada masalah di tengah usaha, cukup berdoa. Menghadapi pergumulan rumah tangga, cukup berdoa dan puasa. Tidak sedikit juga yang getol memberi sedekah, memberi persembahan, bagi-bagi berkat. Apa tujuannya? Supaya dikenal sebagai dermawan dan donatur yang hebat. Supaya kemudian dipuji dan dihargai. Bahkan kalau perlu diliput di media massa, supaya dapat pahala balasannya. Sebenarnya sedekah, doa, dan puasa yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita wajib melakukannya? Hari ini tema kita dalam renungan di Sapaan Gembala ini adalah bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 1-4 tadi, kalau mau terus dilanjutkan sampai ayat 18, Yesus mengajarkan panggilan murid-muridnya untuk melakukan 3 kebaikan, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ya. Perhatikan formulasi kalimat Tuhan Yesus. Ya. Di ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah bla 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 bla. Begitu juga nanti di ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah bla 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 bla. Ayat 16 juga begitu. Apabila kamu berpuasa, janganlah bla 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 bla. Ya. Dari teks Alkitab ini, kita belajar bahwa panggilan untuk melakukan 3 kebaikan itu memiliki pesan yang sejajar.
Pertama, jangan jadi orang munafik yang sekedar mencari pujian dan hormat manusia, sehingga kemudian penuh kepura-puraan dalam beribadah. Lewat sedekah, doa, dan puasa yang dilakukan, kita berharap apa yang kita lakukan itu diketahui orang. Ketika kita memberi sedekah, kerap kali mencanangkan dan mengumumkan supaya didengar orang. Doa-doa kita dilakukan di depan umum, bahkan dikatakan di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Saat puasa, orang-orang munafik itu bermuka muram dan mengubah air mukanya. Tuhan tidak suka kepada mereka yang beribadah hanya untuk memuaskan diri sendiri dan mencari pujian dari manusia. Saudara-saudaraku, karena munafik kerap kali ibadah yang dilakukan hanya seolah-olah ibadah akhirnya. Tampak berdoa tapi hanya seolah-olah berdoa. Tampak memberi sedekah tapi itu hanya seolah-olah sedekah. Tampak pergi ke gereja dan melayani tapi itu hanya seolah-olah melayani. Mungkin banyak orang yang tidak tahu apa motivasi sebenarnya saat kita bersedekah, berdoa, dan puasa. Tapi percayalah, Allah yang Maha Tahu itu, tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Karenanya memang bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah itu yang lebih utama. Maka kalau kita mau melakukan kebaikan itu, bersedekah, berdoa, dan berpuasa, motivasi kita harus benar. Bukan demi pujian, bukan demi penghargaan atau prestise, tetapi karena kita mau bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bersedekah dan juga kemudian berdoa dan berpuasa merupakan panggilan untuk menjalin hubungan secara pribadi dengan Allah. Karena ketiganya merupakan jalinan hubungan pribadi dengan Tuhan, maka lakukan juga dengan diam-diam dan di tempat yang tersembunyi, supaya memang tidak dilihat orang. Dengan demikian, apa yang kita lakukan hanyalah ibadah kepada Allah dan ditujukan kepada Allah, bukan untuk mendapat hormat manusia. Kita bersedekah karena kita mau bersyukur, sudah terlebih dulu menerima berkat dari Tuhan, sehingga kini kita berbagi berkat itu dengan sesama yang kekurangan. Kita berdoa karena mau menjalin hubungan dengannya. Kita berpuasa bukan supaya dipuji, tapi karena kita mau merendahkan diri dan bersandar penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, kebaikan yang kita lakukan, bersedekah, berdoa, dan berpuasa, itu bukan sekedar mengikuti aturan atau kewajiban rutinitas tanpa makna, tapi suatu yang keluar dari hati yang tulus untuk ibadah kepada Tuhan. Orang Yahudi di zaman Yesus berkarya di dunia melakukan hukum Taurat dan ketiga hal kebajikan ini hanya sebagai sebuah kewajiban. Ahli-ahli Taurat atau orang Farisi pun dengan sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam Taurat itu, termasuk bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Namun karena dianggap sebagai sebuah kewajiban agama, ketiga kebajikan itu menjadi kosong dan kehilangan makna. Saudara-saudara, konon saat Yesus baru mulai pelayanannya, ini sebuah kisah. Ia menyeleksi siapa saja orang yang akan menjadi murid-murid terdekatnya. Ia mengadakan berbagai perlombaan. Perlombaan pertama ialah perlombaan berdoa. Setiap peserta dengan lancar dan kata-kata yang indah, serta panjang menaikkan doa. Bahkan ada yang dengan kata-kata yang mengesankan. Tapi saat diumumkan, ternyata tidak ada seorang pun yang jadi juara. Tidak ada seorang pun yang terpilih, karena sama sekali tidak ada hati dalam doa itu, yang ada hanya kata-kata kosong belaka. Perlombaan kedua ialah perlombaan ibadah. Peserta lomba telah mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Beberapa mengenakan pakaian indah dan mewah. Beberapa yang lain membawa alat musik dan memberi tekanan pada sikap tubuh. Ketika tiba saatnya diumumkan, kembali tidak ada pemenang. Ternyata tidak ada satupun yang dipilih Yesus untuk menjadi muridnya, sebab mereka hanya memeragakan ibadah tanpa hati yang mengarah kepada Allah. Itu hanya sekedar pertunjukan untuk memuaskan diri. Perlombaan terakhir ialah perlombaan mengajar. Kelompok-kelompok sudah mempersiapkan diri. Beberapa datang dengan spanduk, yang lain berbicara dengan panjang lebar dan kata-kata sistematik, yang lain melakukan peragaan peran. Tapi sekali lagi tidak ada pemenangnya, sebab mereka tidak menggunakan hati untuk mengajar orang lain supaya lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Cuman metode yang diutamakan. Dengan demikian, perlombaan berakhir. Tidak ada pemenang. Karena itu, tidak ada satupun yang terpilih jadi rasul-rasul. Konon, karena kelelahan setelah selesai mengatur perlombaan,
Yesus berjalan-jalan di pinggir sebuah danau untuk melepas penat. Dan di sana terjadilah hal menakjubkan. Ia melihat sekelompok nelayan menangkap ikan dengan sepenuh hati melakukan pekerjaan mereka. Lalu Yesus memilih mereka menjadi para rasulnya. Saudara-saudara, cerita ini memang hanya legenda yang berkembang di sekitar pemilihan 12 rasul. Namun cerita ini ingin mengisahkan bahwa Tuhan melihat ke dalam hati dan senang pada orang yang dengan kesungguhan hati melakukan tugas dan pelayanannya. Pada dasarnya, setiap kita suka dipuji dan dihargai oleh orang lain atas apa yang telah kita lakukan. Apalagi jika mendapat predikat saleh, baik hati, orang Kristen yang benar. Karenanya kerap kali banyak orang memanipulasi aktivitas keagamaan hanya untuk kepentingan pribadi dan prestise semata. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah yang semestinya dilakukan dalam rangka menjalin hubungan erat dengan Allah dan mensyukuri berkat-berkatnya, justru dipakai untuk mencari penghargaan diri dan pujian dunia ini. Hari ini kita diingatkan bahwa kebajikan yang kita lakukan jangan dilakukan sebagai sebuah kemunafikan agar dilihat dan dipuji orang. Tapi jika kita melakukannya, itu sebagai wujud syukur yang keluar dari hati yang tulus. Karena kita sudah diberkati terlebih dulu oleh Tuhan yang melihat ke dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan begitu banyak anugerah dan berkat dalam kehidupan kami. Bahkan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan kami membalasnya dengan kami meresponsnya, mengucap syukur dengan melakukan apa yang terbaik yang bisa kami kerjakan. Kami juga mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan lewat ibadah kami, lewat doa kami, lewat puasa kami, lewat sedekah kami. Dan itu bukan untuk kepentingan kemuliaan diri kami. Kami mau mensyukuri dan di dalamnya kami memuliakan Tuhan dan bahkan mau dipakai untuk jadi berkat buat sesama. Kami akan menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dan biarlah kami menjalaninya dengan penuh syukur. Sembari kami mengingatkan diri kami bahwa apa yang kami lakukan bukan untuk mencari kemuliaan diri, melainkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI, biarlah saudara terus menjalani kehidupan ini dengan senantiasa memuliakan Tuhan lewat apa yang saudara kerjakan. Doa, bersedekah, berpuasa, dan pelayanan kita yang lain. Itu semua adalah persembahan syukur kita untuk apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan rahmatkan kepada kita. Tuhan memberkati.